Hari ini kita akan talk show bersama para mama-mama. Ada Mama Tati, Mama Lydia, Mama Mala, Mama Mika, nggak sabar. Dan saya juga ditemani oleh moderator kita yang keren si Adria ini. Oke, langsung aja yuk kita mulai talk show kita pagi hari ini. Nggak sabar nih. Pertanyaan nomor 1. Nah, kita kan di Life Center Family sekarang tuh sedang membahas bagaimana sih kita melihat dari lensa kebenaran atau yang kita sebut through the lens of truth. Boleh nggak kita mau dengar dong sharingnya dari para mama-mama dan juga kan ibu atau istri pasti ada cerita-cerita dong tentang pengalaman masing-masing saat menghadapi situasi di tengah keluarga. Bagaimana mengaplikasikan dari lensa kebenaran itu. Yuk, siapa yang mau mulai duluan? Mungkin Mama Jehab dulu. Tante Tati, silakan Tante Tati. Oke, Non, thank you. Ini topik luar biasa ya sebetulnya, dan saya percaya banyak dari kita juga mengalami banyak pengalaman-pengalaman ini. Dan yang saya mau share itu bahwa pertama saya mau share bahwa standar kebenaran yang kebenaran ini kebenaran yang dari kerajaan Allah ya. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu sungguh Allah yang berkuasa gitu. Nah, penting sekali untuk kita bisa melihat melalui lensa the truth ini supaya kita tidak tergoncangkan. Nah, dalam yang saya alami pribadi saya sendiri di masa yang sekarang ini, masa pandemik ini, kan ini semuanya digoncangkan ya. Dan sekarang ini adalah masa menunggu. Kapan sih kita boleh keluar lagi, bebas lagi, boleh bertraveling lagi seperti yang biasa kita lakukan gitu. Dan tidak kita sangka-sangka sekarang ini udah 1 tahun kan kita menunggu. Tapi saya belajar waktu saya menunggu ini sebetulnya kan ini waktu yang tidak gampang gitu. Kadang-kadang kita udah kapan dia bisa keluar gitu ya toh, kapan kita bebas lagi gitu. Tapi dari pengalaman saya melalui waktu masa menunggu ini adalah sebetulnya waktu yang tidak enak. Tapi kalau kita melihat dengan lensa kebenaran, through the lens of truth, sebenarnya ini adalah waktu yang sangat baik yang Tuhan berikan buat kita. Karena memang proses menunggu itu adalah waktu untuk kita diperkuat. Iman kita di-stretch. Karena tanpa masalah biasanya kita susah untuk iman kita di-stretch. Dan kita juga tidak tahu iman kita ini sampai seberapa. Tapi pada waktu kita mengalami sesuatu, kita baru tahu iman kita di-stretch ya. Tapi saya sangat bersyukur pada masa menunggu ini, Tuhan berikan hikmat untuk saya lebih berfokus menggunakan waktu saya untuk lebih berfokus kepada Tuhan, lebih berfokus kepada firman-Nya. Dan itu yang saya pernah mungkin terlalu sering share ya, Matius 6:33 itu. Jadi itu yang membuat saya menjadi lebih bergairah. Karena pada waktu saya merenungkan, mempelajari firman itu lebih lagi, itu saya banyak sekali menemukan betapa luar biasanya Tuhan itu, betapa kasihnya itu, wow, yang membuat saya karena saya lebih mengerti, saya mampu lebih mengasihi Tuhan. Dan karena saya tahu Tuhan mengasihi saya, dan saya mempunyai relationship kasih ini yang lebih indah dari sebelumnya, membuat saya menjadi kuat. Dan di situ saya baru mengerti itu, wow Tuhan, saya sungguh menikmati waktu ini. Dan sebetulnya saya menikmatin aja selama 1 tahun ini. Karena saya berfokus kepada firman Tuhan. Udah saya tiap hari cuma nyibukin ya dengan baca firman, dengan merenungkan apa aja yang berhubungan dengan Tuhan. Saya tidak mau fokus kepada apa yang dunia sedang terjadi. Memang saya nggak bisa tutup mata 100% ya, nggak bisa tutup telinga, kita juga mesti tahu. Tapi saya tidak mau mencari, karena saya mau fokus kepada Tuhan. Karena saya mau pakai lensa kebenaran itu terus ada di mata saya. Karena kalau saya tidak pakai itu terus, pasti saya gampang galau. Saya gampang gelisah. Saya tidak akan bisa be still and know that He's God. Gitu. Jadi itu juga yang saya praktekkan di dalam keluarga saya. Kita sebagai ibu-ibu kalau kitanya galau, kitanya bingung waktu masa
yang susah ini, pasti keluarga kita juga akan kebingungan kan. Kita ini kan yang harus membawa damai di dalam rumah tangga kita. Jadi kita sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita coba men-sharingkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik di keluarga kita juga, supaya keluarga saya tidak kacau. Dan saya bersyukur di dalam waktu penungguan ini, biarpun sebetulnya tidak enak, tapi kami boleh menikmati. Kami bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tidak merasa stres, tidak merasa harus bagaimana gimana. Ya kita nikmatin aja, kita berserah. Bukan menyerah, tapi kita berserah gitu. Dan kedua lagi yang saya alamin yang sungguh luar biasa juga ya, kacamata The Truth ini ya. Waktu 2 tahun yang lalu, waktu cucu saya, kita mengalami musibah, cucu saya sakit cukup parah yang dia hampir kehilangan nyawanya. Pada hari ketiga itu, Tuhan memberikan saya firman-Nya di Exodus, di Ulangan 23 ayat 20 yang berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang sudah kusediakan. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya bahwa wow, karena saya tahu, saya mulai pakai lensa saya lagi, yaitu lensa kebenaran ini, bahwa Tuhan menyertai saya. Tuhan sudah sediakan malaikat buat saya untuk saya berjalan bersama-sama. Jadi pada masa 1 bulan itu, waktu cucu saya keadaannya tuh up and down, begitu mengerikan sebetulnya ya. Itu saya dan keluarga saya, kita tetap kuat karena kita tahu, kita percaya, kita cuma hanya percaya Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Kita tidak sendirian, kita tidak sendirian. Jadi itu yang membuat saya sungguh-sungguh merasa saya diberkati, saya bisa pakai, saya punya kacamata kebenaran ini. Dan itu yang harus kita usahakan, kita pakai terus kacamata kebenaran itu, jangan sampai copot. Kalau begitu copot, kadang-kadang kan musibah datangnya kan mendadak, ya kan? Tapi kalau kacamata ini copot, kita lupa ntar pakainya di mana, lupa naruhnya di mana kan? Tapi kita harus pakai terus supaya dalam apapun keadaan kita tetap pakai kacamata kebenaran ini supaya iman kita semakin kuat, kita semakin bertumbuh dan kita boleh menjadi berkat. Kalau iman kita kuat kan kita boleh menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sekeliling kita. Terima kasih. Wah, thank you Tante Tati, keren banget ya. Apa namanya, menyerah bukan berserah ya nggak Adria? Balik Non, berserah bukan menyerah. Oh iya, berserah. Berserah. Iya, jadi bukan menyerah. Ketika kita berserah itu bukan menyerah. Iya. Iya. Kalau nyerah kita galau terus Non. Iya, galau, susah ngelihat yang lebih besar. Ya. Betul. Keren. Oke. Thank Keren, you mantap. Tante Tati. Thank you Mama Jehop. Yo, next siapa Adria? Pilih. Wah, jangan gue yang pilih. Oke, aku yang pilih aja. Adiknya Tante Tati, Tante Mika. Silakan Tante Mika. Terima kasih Non. Saya sempat bingung gimana jawabnya pertanyaan ini, tapi kemarin setelah diskusi Tante Tati ngerti artinya apa itu, melihat melalui lensa kebenaran. Kita melihat dari kacamatanya Bapa di surga. Kita melihat dari kacamata surga. Jadi kacamata kita itu bukan melihat apa yang ada di depan kita, bukan melihat fakta, tapi melihat seperti Bapa melihat. Nah, itu yang saya dapatkan selama selama saya boleh bilang pandemi ini ya. Pandemi ini sebenarnya musibah kalau dilihat dari perspektif dunia. Saya setuju banget sama yang Tante Tati tadi ngomong. Sebenarnya musibah. Tapi setelah kita pakai kacamata Tuhan, ternyata ini adalah kesempatan disrupsi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengenal Dia, untuk kita melihat
bagaimana cara Allah berpikir, bagaimana jalan-jalan Tuhan, untuk kita semakin intim dengan Tuhan, semakin kita mengerti suaranya, semakin kita mengerti bimbingannya, semakin kita mengerti hatinya. Itu yang luar biasa banget. Dan yang saya dapati, kalau kita tidak bisa masuk ke dalam hadiratnya, kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa mendapatkan kacamata itu. Yang saya mau share Mazmur 73 ayat 17. Ini menurut saya luar biasa banget, memberi saya suatu breakthrough. Daud pergumulan, judulnya pergumulan dan pengharapan. Jadi Daud merasa sangat cemburu ya. Dia cemburu kepada orang-orang fasik yang diberkati jauh lebih besar daripada dia. Dia cemburu dengan orang-orang jahat, pemeras yang menurut yang menindas dia itu malah diberkati, sedangkan dia merasa sangat terpojok, dia merasa terkurung di dalam gua dengan 400 orang yang stres, dan dia merasa tekanan yang sangat besar. Tapi di ayat 17 dia katakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi pada waktu dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, di situ dia baru bisa memakai kacamata surga. Dia baru bisa melihat seperti Bapa melihat. Baru Tuhan bisa menjelaskan kepada dia, apa sih yang harus kamu lihat? Dan dikatakan di 17b, dan memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata kesudahan orang-orang fasik ini ternyata sangat tidak baik. Dan di situ dia dicelikkan matanya. Nah, ini kunci menurut saya. Kita untuk mendapat perspektif Allah, kita harus masuk ke dalam tempat kudus Allah. Terus terang ya, waktu permulaan tahun, itu banyak sekali prediksi-prediksi mengenai apa yang akan terjadi. Dan saya kurang jaga hati, jadi terlalu mendengarkan fakta, dan menurut dunia akan menjadi jauh lebih parah, jauh lebih jelek. Tidak ada yang positif, semua hal-hal yang negatif. Nah, itu sempat masuk dalam hati saya. Jadi saya membuat saya khawatir, membuat saya takut, membuat saya galau, benar galau. Nah, pada saat kita galau itu sangat sulit masuk ke dalam hadirat Allah. Sangat sulit untuk kita pakai kacamata Allah. Dan seperti Tante Tati dibilang itu kayak kita nyariin, mana ya kacamatanya? Mana nih kacamatanya? Wah, lupa kita naruh di mana. Rasanya tuh seperti itu. Kayak seseorang lupa naruh kacamata. Jadi semakin kita senewan, semakin kita galau, semakin kita nggak bisa tuh ngelihat seperti yang Allah lihat ya. Baca firman aja kacau gitu ya. Sepertinya, wah nggak masuk. Nggak ada yang dapat kita tangkap. Nah, tapi Tuhan bilang, tenangkan dirimu, tenangkan pikiranmu, masuk lebih dalam lagi. Gimana caranya? Ya harus beri waktu lebih lama kita intim, masuk ke dalam intiman itu. Kalau seperti yang Tante tadi bilang, terus fokus, pergikan, remove semuanya yang lain-lain, berita-berita dunia, TV, semua pergikan, sampai kita bisa masuk lagi ke dalam persekutuan dengan Allah, sampai kita bisa masuk lagi ke dalam tempat kudus Allah. Nah, di situ Tuhan bukakan rancangannya yang luar biasa. Janji-janjinya tuh kembali dihidupkan. Iya ya Tuhan ya, aku sampai rasanya lupa gitu janji-janjinya. Saking melihat fakta yang sangat tidak baik di depan saya tuh, saya lupa fakta tuh menjadi kebenaran. Sedangkan fakta itu bukan kebenaran. Fakta itu bukan sesuai kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Fakta itu berlawanan dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan penting sekali untuk kita menenangkan diri kita. Tenangkan dirimu supaya engkau dapat berdoa. Supaya engkau dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan itu makan waktu lebih lama kalau kita sudah terpolusi,
kita terpolusi dengan berita-berita dunia, itu makan waktu lebih lama. Jadi tapi terus masuk ke dalaman yang Allah mau. Dan disitulah kita akan dapat damai sejahtera, kita akan dapat lagi masuk mengerti perspektif Allah, dan itu memang membangkitkan kembali semangat untuk hidup. Saya sempat capek, sempat putus asa, sempat rasanya aduh kapan ini selesai, kok gak habis-habis. Tahun lalu mesti lebih oke, karena tahun lalu masih baru masuk ya, jadi masih semangat gitu. Kayaknya menghadapinya masih punya banyak tenaga. Tapi tahun ini untuk ngalamin setahun lagi, ada yang bilang 2 tahun lagi, ada yang bilang 5 tahun lagi. Itu membuat sungguh tenaga kita terkuras habis. Tapi itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan kebenaran, fakta, bukan kebenaran Allah. Dan untuk kita dapat melihat, penting banget kita untuk intim terus kejar kasihnya. Di saat kita menerima kasihnya, itu dia tuh, itu dinamis, power, kuasa yang seperti dinamit itu akan kita tangkap. Di situ kita akan mengalahkan semua yang ada di depan kita. Fakta yang kita lihat itu kita dapat kalahkan. Dan kita dapat masuk ke dalam tempat kudusnya Allah. Di mana kita dapat menerima kembali kasih-Nya yang tanpa syarat. Kita dapat menerima kembali janji-janjinya yang sungguh luar biasa. Ini tahun adalah tahun yang luar biasa. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita terlalu fokus kepada dunia, kita terlalu fokus kepada hal-hal yang bukan di surga, dan kita melewatkan waktu, kesempatan ini dengan sia-sia. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi warning, sebenarnya warning, jangan kita terlelap tidur dengan kita terlelap dalam masalah, tapi masuk ke dalam ruang kudusnya Allah, pakai kacamata Allah, look up, benar-benar tema Life Center itu sangat tepat. Look up, jangan look to the right, to the left, jangan look untuk ke bawah, tapi look up. Hanya ada solusi dalam Tuhan. Terima kasih Non kesempatannya. Wow, thank you Tante Mika, Mama Mika, bikin kita melek ya kan, para wanita perkasanya Tuhan pagi hari ini. Nah, itu menjadi suatu reminder, dan seringkali kita lupa. Kita terlelap, tenggelam di dalam masalah yang ada fakta, tapi bukan kita fokusnya ke kebenaran, tapi masalah. Jadi kayak Tante Tati bilang barusan, itu bakal capek sekali lagi. Belum kita menang udah capek duluan, karena kita terlelap, tenggelam di dalam fakta yang ada. Jadi mulai sekarang jangan tenggelam di dalam fakta dunia yang ada, tapi kita mending tenggelam di dalam kebenaran. Yes. Dan sekali lagi, kasih itu weapon, kasih itu mengubahkan segalanya, dari cara kita melihat Dia, cara kita melihat diri kita, dan cara kita melihat sekeliling kita. Semangat. Adria, gimana Adria? Seru. Yes, aduh, sangat sabar ya, nggak sabar kita. Yes, ada yang mau ditambahin Adria? Enggak dulu, masih pengen denger terus nih. Next siapa nih Non? Penasaran nih, semangat. Oke, sekarang saya mau panggil, saya persilahkan mamanya Adria. Mama Lydia, Tante Lydia, silakan Tante Lydia. Bisa oke. Ke mute lagi ya. Saya juga mengalami yang tadi Bu Mika nggak. Udah. Oke. Shalom semuanya. Tadi seperti yang Bu Mika tadi juga alami, itu juga saya alami. Saya juga pertamanya awalnya bingung juga gitu. Maksudnya apa? Tapi akhirnya diingatkan yang tadi juga udah di-sharing juga sama Bu Mika. Kita harus memandang seperti Dia memandang.
Dan saya juga dengarkan di Filipi 2 ayat 5, kenakanlah pikiran Kristus. Itu yang harus kita supaya kita bisa memandang seperti cara Yesus memandang. Nah, bagaimana kita bisa memandang seperti dia memandang itu, yang nggak lain tadi sudah dikatakan. Kita melekat dan fokus kepada Tuhan. Kita bisa terus fokus dan melekat dengan kita merenungkan firman-Nya. Merenungkan. Saya katakan di sini merenungkan, bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan. Dan ketika kita merenungkan firman, itu tuh menjadi seperti tabungan ya buat kita. Jadi di saat kita menghadapi fakta tuh nggak bisa dihindari gitu loh. Fakta itu selalu ada gitu di sekitar kita. Tapi bagaimana ketika fakta itu ada, kita mengalami, itu Roh Kudus yang dalam kita tuh bisa memulihkan apa yang sudah yang kita renungkan. Dan itu menjadi rema gitu loh. Dan saya percaya itu yang memberikan kekuatan buat kita. Mungkin di saat kita merasa, waduh ini kayaknya jalannya buntu ini semua, kita terus akan ingatkan bahwa dia adalah jalan. Mungkin di saat kita mengalami sakit, kita diingatkan bahwa oleh biru-birunya kita akan menjadi sembuh. Terus di saat kita mungkin merasa, waduh kita nggak sanggup lagi nih, nggak sanggup menghadapi semua ini, kita akan diingatkan lagi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di saat kita merasa kita sendirian, kita kesepian, kita akan diingatkan lagi firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Itu. Jadi betapa pentingnya kita itu melekat dan fokus dan merenungkan firman-Nya itu. Dan itu yang saya alami juga di dalam kehidupan saya. Yang saya juga sudah saksikan waktu saya divonis hipertiroid. Dan saya Tuhan mengingatkan bahwa Dia akan menunjukkan kasih-Nya. Dan itu yang membuat saya terus bisa, yang menguatkan saya terus. Jadi melewati waktu dokter bilang rambutnya akan rontok, dan saya tidak mengalami, tetapi beberapa bulan kemudian saya mengalami, itu tidak mengalihkan. Seringkali fakta itu terjadi itu karena untuk mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Tapi saya alami, karena saya tahu betapa Dia tuh sungguh mengasihi saya. Dan kalau kasih-Nya Tuhan itu buat saya itu luar biasa. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan rancangannya buat saya itu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera seperti Yeremia 29:11 katakan. Dan itu yang memberikan kekuatan. Saya tidak fokus kepada fakta, rambut saya rontok, dan ketika saya tidak fokus, dan saya cuma terima kasih Tuhan, Engkau akan menunjukkan kasih-Mu. Engkau sudah bicara, Engkau akan menunjukkan kasih-Mu. Itu yang memberikan kekuatan, sehingga akhirnya rontoknya juga berhenti. Sampai saya, kok udah nggak rontok lagi. Dan itu yang saya alami. Dan saya percaya ke depan ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tadi sudah disebutkan fakta bukan kebenaran. Kita bersyukur kalau kita boleh menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Kita boleh mempunyai Bapa yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ke depannya apapun yang boleh terjadi, bersama Dia kita akan maju terus. Dan saya percaya pada saat kita pegang ini semua, kita akan terus maju. Jadi katakan kita akan bangkit, ya. Dan kita akan bangkit, kita akan lebih terang. Kalau kita galau, kita putus asa, kita tenggelam, nggak bangkit-bangkit gitu loh. Tapi begitu kalau kita dengan kekuatan daripadanya, kekuatan firman yang terus-menerus menyertai kita, yang ada tinggal di dalam kita, yang menguasai kita, itu yang menjadi memberikan kita bisa terus kuat. Bukan dengan kuat gagah kita sendiri, nggak bisa, kita nggak mampu. Tapi karena Tuhan yang menyertai, yang Tuhan yang Bapa kita yang luar biasa, yang selalu menyertai kita, yang terus firman-Nya yang menguatkan, yang mengingatkan. Roh Kudus yang dalam kita itu mengingatkan akan setiap firman yang pernah kita renungkan, yang kita baca, yang kita renungkan. Itu yang menjadi kekuatan, sehingga kita bisa melihat seperti
Tuhan melihat. Dan kita akan menjadi Kristen Raja Wali ya, tadi yang dibilang look up. Di saat badai bergelora, kita akan terbang tinggi. Karena kita tahu bersama Dia. Bukan kita bersama Dia, kita akan terus maju. Dan kita akan bangkit. Kita akan menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Ya, kita sebagai tiang doa, kita nggak bisa kita sebagai penolong, sebagai tiang di dalam keluarga. Kalau kita tenggelam, bagaimana dengan keluarga kita? Tapi kita harus bangkit. Itu aja. Thank you. Yes, thank you Mama Lydia, Tante Lydia. Keren banget. Gimana nih anaknya? Adria. Saya belajar sih. Karena waktu itu dulu, waktu zaman-zamannya sakit, gue nemenin, gue yang lebih khawatir kayaknya. Iya, gimana? Ayo dong ceritain dikit dong. Anaknya gimana nih anaknya? Iya, kayaknya gue yang lebih khawatir kayak, gimana ini? Tapi justru kayak, tapi ya itulah ya. Maksudnya tadi kan juga topiknya benar-benar kayak peran sebagai ibu gitu. Ya, guanya sih jadi melihat gitu ya. Kan kita, anak-anak kita kan mencontoh tanpa ngomong. Yes. Jadi ya gitu sih. Harus bangkit, Non. Wah, bangkit. Jadi kita belajar banyak dari para mama-mama ini ya nggak Adria? Yes. Yes, jadi kita juga anak muda juga semakin tahu karena kita juga perlu belajar. Yes, thank you Mama Lydia. Oke, next, nggak sabar nih kita mau mendengarkan dari Tante Mala, Mama Mala, silakan. Seru nih, thank you. Ya, shalom semua wanita perkasanya Allah, wah, luar biasa ya. Kita sudah mendengar tadi dari Bu Tati, Bu Mika, Bu Lydia, dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu-ibu tadi ya semuanya. Karena kita harus melihat segala sesuatu di dalam seluruh aspek hidup kita, harus kita lihat dengan lensa kebenarannya Tuhan. Atau dengan cara pandangnya Tuhan, gitu ya. Saya sangat diberkati tadi mendengar semua apa yang diutarakan oleh ibu-ibu tadi ya. Dan faktanya seperti ini, ketika Yesus menghadapi 5.000 orang yang perlu dikasih makan, yang ada hanya 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Secara manusia itu mustahil memberi makan 5.000 orang. Tetapi Tuhan dalam cara pandangnya, dia sudah melihat bahwa 5 ketur roti, 2 ekor ikan akan dapat memberi makan 5.000 orang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Bukankah itu luar biasa? Jadi ketika kita memakai cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang beyond, yang di luar daripada apa yang manusia sanggup lakukan, gitu ya. Dan kebenaran itu sebetulnya adalah tadi dikatakan bukan fakta, tetapi apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, apa kata janji Tuhan. Itu adalah kebenaran. Sebab tadi kita lihat ya, bahwa bagi Tuhan segalanya mungkin. Di dalam Matius 19 ayat 26 dikatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Jadi dalam lensanya pandang Tuhan, itu segala sesuatu itu mungkin bagi Dia, bagi Tuhan. Jadi hari ini kita harus melihat bahwa kebenaran itu yang kita terima mungkin dari karena di dunia ini banyak kebenaran ya, kebenaran dunia, kebenaran manusia, atau apa yang kita lihat dari medsos atau tradisi yang kita anggap satu kebenaran. Tetapi kita harus tahu bahwa yang tertinggi dari semua kebenaran yang di dunia ini adalah kebenaran di dalam Yesus. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata secara jelas dan secara tegas. Dia akan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Amin. Kebenaran yang sejati adalah Yesus sendiri. Dan yang di luar Yesus bukanlah kebenaran yang sejati yang dapat berlaku di bumi seperti di surga. Karena kebenaran di dalam Yesus itulah yang berlaku di bumi seperti di surga. Artinya kebenaran Yesus adalah berlaku di surga, berlaku di bumi. Jadi itulah yang menjadi kebenaran yang sejati. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa Yesuslah kebenaran. Dan tidak ada lagi kebenaran yang sejati selain Dia, karena Dia adalah jalan kebenaran itu sendiri. Ya, apa yang
hari ini saya ingin utarakan, saya ingin bagikan sesuatu pengalaman yang baru terjadi hari Minggu yang lalu. Hari Minggu yang lalu. Jadi ketika itu setelah kebaktian online, ya kami itu berkunjung ke rumah mertua saya, jadi kami pergi. Ketika kami ada di rumah mertua saya ditelepon. Ditelepon ternyata dikatakan anak kami itu lantainya 2 lantai, jadi dia jatuh dari tangga, dan ternyata dikatakan keadaannya dia sudah tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, dan anak saya sempat nangis, kayaknya ada sesuatu yang parah, sesuatu yang bahaya di saya. Itu sebagai seorang ibu, waktu saya dengar itu seperti disampetir gitu ya, seperti langsung melimbung gitu ya. Aduh, saya langsung wow, sebab sekalian suaminya juga sudah panik, menantu saya panik gitu ya. Saya tahu nih keadaannya buruk sekali gitu ya. Membayang jatuh dari lantai dari tangga gitu ya. Lalu saya harus langsung berdiam diri. Satu hal, saya belajar begini. Apapun kita harus lihat Tuhan. Jadi saya fokus Tuhan. Aku langsung fokus hatiku ke Tuhan. Apa yang terjadi? Itu seperti ada satu pengertian, saya percaya itu adalah Roh Kudus. Saya langsung bilang Roh Kudus, Roh Penolong, tolong saya. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong buat kita. Jadi saya berseru, Roh Kudus tolong saya, tolong kami. Jadi waktu itu tiba-tiba ada satu perasaan begini, atau pengertian begini, bahwa Allah mengasihi saya, mengasihi anak saya, mengasihi suami saya, mengasihi keluarga saya. Jadi ketika Roh Kudus menaruh di hati saya bahwa kami sangat dikasihi, itu ada satu pengertian di dalam diri saya. Sekalipun anak saya dalam keadaan parah atau apapun, ada Roh Kudus di situ. Dan ada Roh Kudus yang siap menolong. Wow, itu luar biasa ya. Lalu terus seperti ada satu Roh Kudus ingatkan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Langsung saya bilang, aku terima damai sejahtera ini. Aku terima Roh Kudus damai sejahtera ini. Para wanita, apa yang terjadi? Tiba-tiba seperti ada damai sejahtera. Yang tadinya galau, yang tadinya panik gitu ya. Ada damai seketika kita ucapkan firman itu bekerja. Dahsyat sekali. Aku ucapkan apa yang aku ingatkan, Tuhan aku terima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akalmu, hati dan pikiranku. Langsung damai sejahtera turun. Kemudian langsung ada firman. Firman ini diingatkan oleh Roh Kudus. Ini Roh Kudus itu penolong yang luar biasa. Firman-Nya yang di Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan itu? Pertolongan hanya dari Tuhan. Jadi saya ucapkan itu. Ucapkan ayat itu. Itu seperti firman itu ditaruh terus oleh Roh Kudus. Lalu saya bilang sama suami saya. Saya bilang sama suami saya. Oke, kita tenang dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Lalu diingatkan oleh Roh Kudus lagi. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, aku menyerahkan hak kepadamu, kepada Tuhan untuk mengarahkan hidupku. Dan apabila kita percaya dengan sepenuh dan sepanjang jalan, maka kita akan mendapatkan bahwa Tuhan membuka jalan yang sempurna. Itu saya ucapkan. Saya bilang, oke, sekarang arahkan kami. Apa yang harus kami lakukan? Karena sekarang kondisi lagi COVID, nggak bisa bawa ke rumah sakit juga riskan, semuanya riskan. Jadi saya katakan, Tuhan, saya tunggu sambil akhirnya kami segera berjalan pulang ke rumah untuk ke tempat rumah anak saya. Di jalan itu saya tunggu jawaban Tuhan. Tiba-tiba tuh seperti ada lagi firman, Musa berkata, kalau engkau tidak bersertaku, aku tidak mau berjalan. Itu Musa katakan begitu ya. Jadi aku terus sepanjang perjalanan itu saya ucapkan firman-firman yang diingatkan oleh Roh Kudus. Dan ada yang terjadi, tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat. Kami punya teman kami itu seorang acupressure, jadi bukan acupuncture ya, acupressure, jadi dia pakai tangan gitu ya. Nah, dulu pernah ada satu teman jemaat itu dia ke rumah kami untuk doa, tiba-tiba dia jatuh dari motornya di situ dan sudah parah. Kemudian kami panggil teman kami dan akhirnya dia oke gitu. Jadi tiba-tiba tuh seperti Roh Kudus mengarahkan kami untuk ke tempat cari teman kami itu. Jadi kami telepon.
Dan di telepon tidak jawab-jawab. Saya katakan, mungkin saya salah dengar ya Tuhan. Tolong arahkan. Karena Engkau karena arahanmu itu yang paling tepat. Karena Engkau penolong satu-satunya, kami katakan begitu di mobil. Udah oke, ambil keputusan ke rumah teman kami itu. Dan ternyata dia sudah pindah. Itu benar-benar saya pikir, itu kadang-kadang dalam situasi seperti itu, kita seperti diserang oleh iblis. Oh, kamu salah dengar. Oh, kamu tuh, dituduh-tuduh ya. Tapi saya katakan, Tuhan, aku percaya. Engkau memegang tangan kami. Engkau mengasihi kami dan kami tidak akan pernah ditinggalkan. Pokoknya saya ucapkan firman terus ya. Luar biasa di rumah ya, di tempat teman kami yang sudah pindah itu, ada tetangga-tetangganya. Dan katakan, ada apa Pak? Kok anak kami jatuh dari tangga gitu? Anak kami adalah dalam keadaan yang sulit gitu. Ada di sini Bang. Oh, kami kenal. Ada namanya seorang ibu yang bisa nolong, apanya gitu ya, yang seperti aku share gitu. Coba kita doa ke sana. Saya tuh suami saya kasih tahu saya, katakan begitu. Gimana ya? Tuhan maunya apa gitu? Saya langsung itu di hati tuh gini, nggak mau deh. Takut nanti jampi-jampi lah, apalah gitu kan, atau takutnya malah jadi buruk gitu kan, jadi berakibat fatal. Tapi itu ibu yang tetangga itu begitu antusias dan penuh kasih. Saya antar gitu. Waktu saya lihat itu, Tuhan berikan hikmat, Roh Kudus tahu hikmat. Itu Roh Kudus kasih hikmat begini. Itu tetangga bisa dengan penuh kasih dan bersedia mengantar kami ke tempat orang yang bisa aku kasih itu. Terus tiba-tiba Roh Kudus kasih ke saya. Kamu lihat, orang ini datang dengan kasih. Dia mau mengantar kamu. Siapa? Dia nggak kenal kita, tapi dia bersedia mengantar. Lalu tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat. Allah itu adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Wah, langsung saya kaget. Terus lagi keluar tuh. Jangan menghakimi. Itu firman-Nya seperti keluar. Wow, iya Tuhan ampuni aku menghakimi. Aku pikir nanti saya dibawa dengan cara yang salah. Mungkin orang jampi-jampi lah, apa gitu ya. Tapi aku lihat ada kasih. Berarti ada Allah, saya bilang itu. Jadi langsung aku tunduk pada Roh Kudus. Roh Kudus arahkan aku. Jadi saya katakan kepada orang itu, oke baik, saya antarkan saya. Saya antar, lalu keluarlah ibu-ibu yang biasa nolong itu. Oh, ibu-ibu itu tuh ramah, rambutnya potong pendek, jadi nggak yang bagaimana gitu ya. Saya kaget dan dia penuh kasih gitu kepada saya. Ada apa gini-gini. Langsung kayak benar Tuhan. Kita kadang-kadang pakai pikiran kita, tapi kita harus pakai pikiran Kristus, pikiran kasih itu. Lalu saya katakan, oke Tuhan, saya terus bahasa roh di dalam hati. Lalu saya ngomong sama ibu itu, saya cerita bagaimana kondisinya saya. Dia bilang, bawa saja ke sini. Saya belum tahu kondisi anak saya seperti apa gitu ya. Jadi oke, saya bawa. Saya datang ke rumah saya. Apa yang terjadi? Begitu pintu dibukakan, menantu saya nangis. Saya tahu ada kejadian yang fatal buat anak saya. Saya masuk rumah, saya lihat anak saya tergeletak. Hancur hati saya, terutama suami saya. Ya hancur belah keadaan anak saya dan tidak bisa gerak, tidak bisa apa, dan anak saya bilang dingin. Jadi dia dari perut ke bawah itu dingin. Itu kan udah fatal ya. Aduh, saya langsung di dalam hati saya gini, mesti ke dokter nih, harus ke rumah sakit. Itu pikiran saya. Tapi terus kayak tipis Roh Kudus bilang, ikuti arahnya, arahku, arah di mana aku menuntunmu. Aku langsung, aduh Tuhan, aku ini mesti rumah sakit, Tuhan, ini nggak bisa cuma sekedar dipijat gitu, nggak mungkin. Tapi terus di hati tuh, tapi aku Roh Kudus, aku mau tolong fokus tuh, lensa. Jadi Tuhan kasih lensa, harus minta lensanya Tuhan gitu, melihat dengan mata Tuhan. Aku bilang, oke Tuhan, aku akan ikutin Tuhan. Bawa aja ke ibu yang tadi mau tolong gitu ya. Itu membawa anak saya itu nggak mudah. Jadi suami saya sama menantu saya itu bawa dengan sulit sekali, dan akhirnya jika kita sampai ke tempat ke rumah ibu itu, apa yang terjadi ketika saya masuk ke dalam rumah itu? Apa yang terjadi? Saya lihat di rumahnya itu firman-firman Tuhan terpampang di tembok-temboknya, rise and shine dan segala macam. Saya tuh sampai wow Tuhan,
Engkau bawa aku dengan cara yang tidak terpikirkan. Ternyata di sini ada firman Tuhan, di rumah ini ada firman Tuhan yang saya pikir tadi udah kemana-mana, udah pikiran curiga dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan dan berserah kepadanya, Tuhan, kita akan mendapati jalan yang sempurna seperti tadi dikatakan Mazmur 37 ayat 5. Jadi ibu itu melihat anak kami, dia sendiri, saya lihat dari cara pandangnya, dia sendiri juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya berdoa terus. Saya katakan, Engkau beserta kami Roh Kudus. Engkau ada di sini. Engkau pasti tolong. Akhirnya ibu katakan, oke, baringkan, ditaruh aja. Dia cuma pegang kaki anak saya. Dia pijat kaki anak saya. Nggak sampai setengah jam. Anak saya yang tadinya sudah dingin dari bawah dari perut ke bawah. Itu bisa bilang, aku merasa hangat. Aku merasa hangat. Dia nggak berapa lama bisa duduk. Nggak berapa lama dia bisa jalan, berdiri. Saya takjub gitu. Karena nggak ada waktu setengah jam. Mungkin ya berapa menit. Dan ibu itu juga takjub. Saya percaya itu bukan hebatnya ibu itu. Tapi itu adalah Roh Kudus memakai tangan ibu itu. Dan akhirnya menantu saya lompat, peluk anak saya, ciumin anak saya. Saking dia juga terpesona gitu, kagum juga. Saya lihat. Ketika kita memakai lensa Tuhan, kita tidak pakai pikiran sendiri, maka kita akan menemukan jalan yang sempurna dari Tuhan. Nah, saya belajar, kita tidak boleh memakai pikiran kita, memakai pikiran Kristus, karena Kristus adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan menuntun kita, memimpin kita kepada kemerdekaan yang penuh. Kita akan menemukan jalan yang sempurna. Jadi akhirnya saya hari itu saya peluk itu, saya udah nggak tahu saya pakai masker sih. Dia juga peluk saya karena saya percaya ibu itu juga nggak nyangka bahwa dia bisa menyelesaikan seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya hari itu saya menemukan Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan dalam segala kesesakan. Pilih arahan Tuhan, pilih pikiran Tuhan, bergantung kepada Roh Kudus. Saya bersyukur kalau saya sering baca firman sehingga Roh Kudus bisa bicara firman terus kepada hati saya dan saya confess, dan apa yang dilepaskan, firman dilepaskan itu membawa kemenangan kepada setiap kita. Jadi hari ini saya ingin katakan Tuhan satu-satunya penolong bagi kita. Roh Kudus ada bersama kita, jangan takut. Dia ada menyertai kita. Dia selalu buka jalan dan membawa kita dalam tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Itu yang saya bisa saksikan, saya ingin katakan saya bersuka cita. Kita semua bersuka cita, kita memiliki Allah kebenaran itu. Dan hari ini, biarlah kuasa dari firman itu terus antara kita dan membawa kita dari kemenangan pada kemenangan. Amin. Amin. Thank you Tante Mala. Mala. Yes, bener banget yang tadi Tante Mala juga bilang. Kalau ya kebenaran itu adalah Yesus sendiri ya Non ya. Yes, dan, benar banget. Dan karena kita di LC ini lagi merenungkan, itu ini bisa kalau di follow di Instagramnya juga pasti ada nih yang mengenai look up yang tadi Tante Mika mention, through the lens of truth. Dan yang menariknya itu di Alkitab tuh ditulis, maksud ternyata kata kebenaran, ya Yesus adalah kebenaran, tapi kata kebenaran truth itu bahasa Yunaninya itu adalah realitanya Kristus. Jadi yang kita perlu tahu adalah yang tadi kita selalu omongin, fakta bukan kebenaran, fakta belum tentu kebenaran karena selalu ada satu realita Kristus yang mesti kita cari. Realita yang di atas apa yang kita lihat sebagai fakta ya Non ya. Yes. Oke. Ini tadi ada pertanyaan yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita juga ya Non ya. Yes. Nih, apakah yang harus kita lakukan apabila keraguan, kekhawatiran, dan keputusasaan datang di saat kita sedang berjalan dan berdiri di dalam iman kita dalam Yesus Kristus. Mungkin ini mungkin kalau dari aku rephrase gitu, langkah praktis gitu. Kita udah beriman nih, kita udah tahu kita jalan sama Tuhan, tapi kalau tetap kan keraguan tetap muncul gitu. Keraguan, khawatir, putus asa gitu, yang langkah praktis yang harus kita lakukan tuh apa? Karena setiap orang pasti beda-beda ya Non ya. Yes, tips. Kita tuh penasaran mau tahu. Ya, tipsnya. Kan banyak orang pasti bertanya-tanya gimana sih? Nah, dari para mama-mama ini gimana?
Siapa duluan? Mungkin Mama J-Hope. Thank you. Oke, Tante coba ya kita menjawab. Kadang-kala kita tuh pikir kita dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kadang-kala kita juga tidak menyadari bahwa kalau kita mesti mempunyai kekhawatiran, itu memang sebagai manusia ya, kita mempunyai kekhawatiran, kita mempunyai kadang-kadang putus asa, tapi kita tidak boleh membiarkan keadaan kita tetap ya di tempat itu. Kita harus berusaha bangkit. Dengan pengalaman saya sendiri, kalau pada waktu saya juga ada waktu-waktunya down begitu, saya harus memberikan waktu yang lebih lagi untuk saya cari Tuhan. Gitu. Sampai saya bisa mengenakan pikiran Tuhan, saya bisa memakai kembali kacamata Tuhan. Dan saya percaya di dalam firman-Nya itu sungguh-sungguh yang luar biasa. Firman-Nya itu kan terus mengarah kepada Tuhan. Pada waktu kita menemukan Tuhan di dalam firman-Nya itu, apapun keadaan kita pasti dibangkitkan kembali. Karena Tuhan berjanji Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya tergeletak. Gitu. Seolah-olah kita ada di dalam iman, tapi kadang-kadang kita kan nggak tahu. Iman tuh nggak bisa diukur lagi seberapa sih, lagi tinggi, lagi rendah. Tapi kalau kita merasa kita lagi rendah, kita lagi putus asa, kita lagi down, jangan biarkan di situ. Kita harus masuk lebih dalam lagi. Seperti tadi Ibu Mika bilang, kita harus spend more time untuk ada di dalam kehadiran Tuhan. Dengan mungkin kalau dengan saya sendiri, saya nggak bisa berjam-jam duduk untuk doa, saya nggak bisa. Tapi dengan saya membaca firman Tuhan, itu yang akan menghidupkan saya kembali, yang akan mengangkat iman saya kembali. Thank you. Yes, thank you Tante Tati. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Saya mau tambahin ya. Silahkan. Ya, boleh ya. Boleh dong. Aduh, luar biasa banget kesaksian Bu Mala sampai mau nangis rasanya. Benar-benar itu practical step-nya. Itu udah menjawab pertanyaan ini sebenarnya, practical step by step apa yang harus kita lakukan. Terus kita rendam pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman itu yang akan menerobos pikiran manusia kita. Jadi dan Tuhan itu memimpin step by step tadi seperti disaksikan Ibu Mala. Setelah pertama kita satu firman diimani, diucapkan, terus datang terus firman-Nya step by step. Mengarahkan kita ke kanan atau ke kiri, atau ke mana yang benar, mana yang benar, mengingatkan terus. Dan nah itu di situ kita harus perbendaharaan firman kita harus terus ditambah ya. Terus renungkan, rendam. Kalau menurut saya pikiran kita harus direndam dengan firman Allah. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Non. Oh, keren. Thank you Tante Mika. Next Adria. Mungkin ada yang beda yang mau nambahin cara praktisnya. Ya udah pasti tuh ya kan baca firman segala. Ada yang lagi mau nambahin? Oke, sebentar. Kalau nggak ada, ini pertanyaan. Ada. Tadi nggak bisa unmute ya. Oke, sudah. Oke, silakan Tante Lydia. Udah bisa kedengeran ya? Oke. Ya. Udah bisa. Kalau mau ditambahin ya, yang tadi pertanyaan tadi, ya kita harus pasti benar-benar kita tuh masuk ke dalam hadirat Tuhan, walaupun itu memang sulit gitu, nggak mudah. Tapi yang saya alami ketika galau, hati kita galau, kita nggak bisa mungkin kita apa yang sudah kita renungkan bisa lupa, tapi kita harus terus kita harus paksa untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan di situ kita akan sampai, dan saya percaya di saat kita melekat terus ada di dalam hadirat, maksudnya kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu akan ada damai sejahtera, dan kita menjadi tenang, dan kita bisa mendengar
Tuhan bicara sama kita, dan itu aja. Jadi kita harus benar itu apa? Terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Thank you Tante Lydia, Mama Lydia. Yes. Nextnya Adria. Pertanyaan kayak ada pertanyaan lagi, satu lagi ya. Ada. Oke, ini terakhir nih. Hari-hari ini banyak banget wanita-wanita yang mengalami anxiety. Nah, ini gimana nih? Ada yang mau jawab? Tante Mala. Thank you Tante, silakan Tante. Ya, memang saya percaya bahwa dalam situasi yang seperti ini banyak sekali kita yang mengalami seperti itu. Tapi satu hal yang saya ingin jawab dan ini yang saya alami, bahwa setiap saya juga banyak orang yang datang konseling. Setiap kali orang datang konseling itu kita tidak punya jawaban. Hanya Tuhan yang punya jawaban. Amin. Jadi saya ingat begini, Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang sama seperti aku. Artinya penolong itu sama seperti Yesus. Jadi penolong itu adalah Roh Kudus. Jadi setiap kali kalau orang mau konseling ataupun menghadapi saya datang kepada penolong itu, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang tersedia bagi kita. Yang Tuhan Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku mengirimkan Roh Kudus bagimu. Jadi Roh Kudus yang selalu menemani kita, Roh Kudus yang selalu menolong, bahkan dikatakan Dia yang menasihati kita, mau kita kepada seluruh kebenaran. Jadi itu sangat mengena buat saya, sangat rema buat saya, bahwa saya nggak pernah sendiri, saya ada Roh Kudus. Jadi pengalaman saya ketika rema konseling, saya nggak tahu begitu dia datang, mereka datang gitu, saya nggak tahu jawab apa gitu ya. Terus mengutarakan permasalahannya, waduh kondisinya udah putus asa, sebagainya. Saya tanya Roh Kudus jawab apa? Itu sering kali dapat jawaban yang saya sendiri sebetulnya bukan dari saya berpikir ya, bukan dari solusi dari saya, bukan. Tapi saya sendiri terkagum-kagum. Kok bisa ya nasihatin orang seperti ini gitu? Kok bisa ya saya dapat hikmat seperti ini? Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bergaul eratlah dengan Roh Kudus. Ketika kita dengan Roh Kudus, saya punya pengalaman satu hal, seorang wanita yang datang ke saya, dan dia akhirnya bukan rahasia. Dia bukan rahasia setelah sekian waktu, dia bilang begini, saya itu datang ke Bu Mala, sebetulnya saya punya maksud supaya bikin Bu Mala jadi repot gitu. Dia agak sedikit seorang wanita yang gimana yang kalau bilang suka lebay gitu ya. Maksudnya pertanyaannya, keluhannya tuh sepertinya membingungkan gitu. Tapi waktu itu saya terus bilang sama Roh Kudus, gimana ya nih orang, saya percaya Engkau mengasihi orang ini, tapi benar-benar orang ini kayaknya rada aneh tanda kutip gitu ya. Bahasa roh ya saya terus koneksi sama Roh Kudus. Apa yang terjadi? Orang itu, wanita itu diem, nggak ngomong apa lagi gitu. Saya juga bingung. Lalu akhirnya saya baru bisa ngomong. Dan kemudian setelah beberapa waktu kemudian, dia cerita sama saya. Bu Mala, sebetulnya kemarin waktu itu saya datang ke Bu Mala, saya tuh pengen bikin pusing Bu Mala. Saya pengen ngetes gitu ya. Tapi tiba-tiba saya nggak bisa ngomong. Dia bilang, saya nggak bisa ngomong ya. Terus saya kayak, apa yang dinasihatin tuh kok ya masuk gitu ya. Saya bilang, waduh kagum juga saya dengan Roh Kudus. Katakan kepada dia, kamu tahu nggak waktu kamu ngomong macam-macam itu, saya connect terus sama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sebetulnya bukan saya yang hebat, bukan. Kamu dapat jawaban dari Roh Kudus, bukan dari saya bilang gitu. Terus oh gitu ya. Oh, akhirnya orang itu luar biasa loh. Akhirnya dia dipulihkan dan dia praktekkan bagaimana dia bergaul akrab dengan Roh Kudus. Itu membuat dia dari wanita yang putus asa karena dia ya istilahnya ngalamin yang saya nggak bisa cerita di sini, tetapi akhirnya dia disembuhkan, dipulihkan oleh Roh Kudus. Jadi hari ini kita bersukacita karena kita nggak pernah sendiri, ada Roh Kudus bersama kita. Amin. Yes, thank you Tante Mala. Nah, Adria nih, ada yang mau tambahin Adria?
Halo, oke. Tadi mati sorry. Yes, tapi ini topik beneran. anxiety itu kayaknya lagi banyak banget disorot kan di luar sana, Non. Dan menariknya tadi pagi gue baca postnya Caroline Leaf, dia dokter neuroscientist yang anak Tuhan juga. Terus dia ngepost orang bilang terkadang itu bukan kita punya anxiety, tapi karena surrounded by the wrong people atau wrong things gitu. Terus tulisannya cuman be very careful who you let in. Yes, anxiety itu nyata gitu, nyata. Tapi terkadang juga karena kita itu nyata, tapi terkadang juga karena kita ngerasa wah anxiety gue anxious gitu. Nah cuman kayak menariknya dia bilang be very careful, hati-hati. Yang tadi Tante Mika sampai bilang jaga hati gitu. Apa yang masuk ke dalam kita. Nah mungkin kayak yang sambil menjawab tadi, mungkin kalau orang banyak datang gitu naik anxiety, ya benar kata Tante Mala, kita nggak punya jawaban. Giring orangnya ke Tuhan, bukan ke kita. Karena terkadang kalau orang udah anxiety dikasih saran juga sebenarnya agak susah ya Non ya. Yes, benar banget. Tapi benar-benar gimana harus environment, surrounding kita itu fakta, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita rasakan. Nah itu yang tadi Tante Tati bilang ya, tutup dulu aja semua. Bukan artinya kita nggak mau hidup di dunia ya, tapi kalau lagi ngerasa nggak bisa, bukan meniadakan fakta. Tapi kalau lagi nggak bisa, paling praktis adalah tutup dulu semuanya, masuk ke kamar kunci. Yes. Dan benar-benar cari ya, gitu. Thank you. Thank you Adria. Aduh sayang sekali ya waktunya udah habis. Padahal masih seru banget ya semuanya ya. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mama-mama ini yang selalu menyupport kita anak muda, selalu berbagi untuk para wanita perkasanya Tuhan, untuk Mama Tati, Mama Mala, Mama Mika, Mama Lydia, dan juga Adria. Sekali lagi benar-benar reminder kita semua bahwa jangan lagi kita fokus kepada sekeliling kita, fakta-fakta yang ada. Yes, fakta memang ada, tapi kita harus tahu siapa yang besar yang ada di dalam kita. Jadi jangan biarkan lingkungan yang efek kita, situasi yang efek kita. Tapi kita harus percaya satu hal, otoritas yang Dia sudah kasih di dalam kita jauh lebih besar. Jadi kita yang mengefek lingkungan di luar kita, sekeliling kita, kita harus percaya. Kita terus menjadi termostat, bukan termometer. Oke, semangat semuanya para wanita perkasanya Tuhan. Yeay!